Siapa saja yang hadir ini? 48. Salman Hardi, Pak. 63, Pak. NPM 43. Ya, NPM 63, Pak. satu. Ini saya baca 4. Pada 8 tadi. Delapan Jun Arifin, Pak. Terus berapa lagi yang lain? 63, Pak. 63. 40, Pak. M. Rijal. 63, Pak. TU 63, Pak. Yuk. 63. Intan. Ya, Pak. Baru 38. 38, Pak. pada 8 Yana. Ya. Alfianto berapa? Itu Alfianto. Alfianto. Alfianto 34, Pak. Sama 58, Pak. Muhammad Iksan. 58. Mana 58? Ini. Dah bagabun orang, Pak. Soalnya nih HP agak error. Oh ya. Duit no. Iya, Pak. Muhammad Iksan bagabunin orang, Pak. Oke ya. Kita lanjut. Baik, kuliah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa sholli ala Muhammad al-Sallam. Di classroom ada evaluasi pembelajaran sebelum kita kuliah. Ini diharapkan diisi evaluasinya agar ada perbaikan. Jadi akan muncul indikator-indikator yang sudah bagus kuliah, dan akan muncul juga yang kurang bagus ya. Nanti Anda isi supaya yang bagus bisa tetap dipertahankan, yang kurang bagus bisa ditingkatkan, bisa diperbaiki. Saya yang perbaiki nih, karena ini berkaitan dengan gaya mengajar saya. Ya, mengajar saya. Saya akan Iya, diisi dan lihat sini yang bagus dan yang tidak bagus. Nah, ini ada 5 orang sudah menjawab. Bisa dilihat di sini. Katanya, kelasnya, mata kuliah. Ini satu mata kuliah tapi yang isi 3 mata kuliah. Ada tulis bandar udara, geometrik, mekanika tanah. Lalu saya upload di mata kuliah apa ini? Geometrik ya, geometrik jalan. Ini yang isi berbeda-beda. Ya, ada yang warna apa nih? Pink. Semesternya ini berbeda. Ini tahun ajarannya ada 2 angkatan ini. Isi 2022 dengan kayaknya sama ini 2022 ini. Cuma ditulis baru. Ini kejelasan yang diajarkan dan penyampaian materi, ada yang jelas, ada yang kurang jelas, ada yang jelas sekali. Nah, diharapkan kalau misalnya jawab kurang jelas, nanti berikan masukan bagaimana solusinya supaya jelas. Ya. Bagaimana masukan-masukannya supaya ada informasi-informasi. Ini apa? Kejelasan suara tadi. Ini penguasaan materi. Ini dorongan dosen untuk bertanya. Dan seterusnya, kalau ada yang kurang, sebaiknya di terakhir. Mana terakhir? Nah, ini ya bisa berikan masukan. Nah, ini cuma harapan ini. Ini doa ya. Nah, saran misalnya dosen agar tanggap mahasiswa rajin masuk kumpul tugas.
terlalu banyak sisa rajin masuk kumpul tugas, tapi mengulang mata kuliah. Kalau yang jarang masuk kumpul tugas, nah ini bisa jadi bahan perbaikan ya. Kalau ada yang kurang bisa dilihat ini. Jadi yang kumpul tugas supaya jadi nilai bagus ya kumpul tugas. Ya memang begitu. Yang kumpul tugas yang bagus nilainya. Nah diharapkan bisa diisi ini supaya ada perbaikan nanti untuk perbaikan peningkatan kualitas mengajar saya ke depannya semester berikutnya lagi. Sekarang mana lagi? Ini kita masuk ke perkuliahan kita ini kuliahan ke-13. Ya, tidak terasa sudah tinggal 3 kali kuliah 14-15 ini 3 kali terakhir 2 kali lagi selesai kuliah. Jadi di sini kita sebelum kuliah ada soalnya ini sebaiknya ya, yang tadi dimaksudkan ini kalau kerja tugas ya harusnya nilainya bagus ya. Jadi kalau kerja tugas semuanya ya nilainya A itu. Saya tinggal masukkan ke Excel ada sudah terprogram itu. Jadi kalau masuk nilainya 100 misalnya semuanya maka pasti nilainya A. Dan ini soalnya diantaranya jelaskan definisi persimpangan sampai materi pengembangan karakter ya. Bagaimana kita bukan cuma ilmu pengetahuan tentang persimpangan tapi juga akhlak kita juga dibentuk. Terakhir akhlak karakter dari kisah Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang kita masuk jawabannya. Ini ada 2 materi, silakan dibaca-baca. Kita buka materi pertama. Sudah dibaca. Nah, ini materi pertama kita. Nah, ini. Di sini materinya dari PU ya. Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Pengembangan sumber daya manusia. Apa itu definisi dan fungsi persimpangan? Nah, di sini dijelaskan persimpangan yaitu pertemuan atau pencabangan. Pertemuan atau pencabangan 2 atau lebih ruas jalan yang bersilangan atau bergabung, bisa sebidang atau tidak sebidang. Jadi ini ada gambar ini. Persimpangannya ada pertemuan atau pencabangan. Nah, fasilitas untuk pergerakan lalu lintas berbeda arah. Beda arah ini. Ini 4 arah ya. 1, 2, 3, 4 arah. Apa agenda pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ada 5. Pertama, kebijakan perencanaan. Yang kedua, ketentuan umum perencanaan. Ketiga, penentuan teknis perencanaan. Ini ada 5. Parameter perencanaan, tipe dan bentuk persimpangan, faktor yang mempengaruhi perencanaan, kebebasan pandang, alignment vertikal horizontal. Ini materinya sudah dibahas. Ini kembali lagi diulangi. Kemudian 6, jarak antara persimpangan, elemen geometrik persimpangan, ini bagian dari ketentuan teknik perencanaan. Kemudian keempat, tipe dan konfigurasi persimpangan dan prosedur perencanaan. Nah, ini yang pertama kebijakan perencanaan. Peraturan dari Menteri dan lembaga di bawahnya. Ini mengeluarkan kebijakan yang sifatnya teknis dan operasional. Masalah teknis pun diatur. Ini contohnya peraturan Menteri PU nomor 19 2011 tentang persyaratan teknis jalan dan kriteria teknis jalan. Dijelaskan ada A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Di mana persimpangan sebidang ada dalam pasal 3 ayat 2 huruf E itu dapat merupakan 2 ruas jalan, pertemuan 2 ruas jalan atau lebih. Nah, dengan hierarki yang sama atau berbeda 1 tingkat. Jadi bisa persimpangan 2 ruas jalan, ada sudut ya, ada 3, ada 4. Perempatan, pertigaan perempatan. Jarak persimpangan juga sudah ditulis juga di sini, yang sebidang dibatasi jalan arteri primer, kurangnya 3 kilo, kalau sekunder kurang-kurangnya 1 kilometer. Nah, ini bisa dibaca-baca, sudah materinya sudah ada. Yang terakhir, kualitas berputar balik ini juga masalah teknis diatur.
Nah, dilengkapi dengan lajur pelambatan, radius putarnya memadai, dan lajur percepatan. Nah, kemudian prinsip-prinsip perencanaan. Ini mudah ya dibaca, tinggal dibaca di Classroom. Jadi ini saya sampaikan saja sebagian saja, karena untuk membacanya bisa kapan saja. Jadi ini untuk secara umum disampaikan ada prinsip umum dalam perencanaan. Nah, ada persimpangan ini harus dirancang, dioperasikan dengan sederhana dan seragam, yang penuh kesederhanaan dan keseragaman. Rancangan teknis harus bisa menjaga kemampuan atau keterbatasan pengguna jalan. Nah, ada beberapa ya prinsip-prinsip perencanaan sampai ini ketentuan umum ada tipe untuk pertemuan ruas jalan sudut di atas 70 derajat, nah, dan seterusnya. Ketentuan umum lainnya juga ada di sini. Mana memberikan penanda, petunjuk atau referensi untuk pengguna jalan. Jadi ada penunjuk jalan sampai kapasitas radius belok persimpangan memenuhi kebutuhan kendaraan rencana sesuai dengan kendaraan. Jalannya sesuai kapasitas radius belok ya, sesuai dengan kendaraan. Kendaraan bisa melakukan belokan. Kemudian parameter perencanaan. Nah, ini sebelumnya sudah dibahas. Parameter perencanaan ada kecepatan rencana, kendaraan rencana. Ini tambah lagi satu. Apa parameter perencanaan? Nah, di sini didahului yang pertama itu topografi. Topografi atau golongan medan. Bagaimana jalannya ini, apakah datar, berbukit, atau pegunungan. Nah, ini salah satu dari ketentuan teknis perencanaan, parameter perencanaan. Sampingkan kecepatan rencana. Ini kecepatan rencana dia nomor 2. Pertama topografi, datar, bukit atau gunung. Ini standarnya berapa persen? Ada 10%, di bawah 10%, 10 sampai 25%, dan 25%. Ini kecepatan rencana itu mengikuti semua elemen geometrik jalan. Nah, ini sudah dipelajari sebelumnya. Parameter perencanaan juga termasuk kendaraan rencana, ya. Bagaimana agar lebar lajur radius putarnya sama dengan kendaraan. Ya, kendaraan bisa berputar ya di jalan tersebut. Kemudian tipe persimpangan. Ada tipe persimpangan. Tipe-tipenya ada yang berbentuk Y, ada yang berbentuk X. Ya. Ini beberapa bentuk. Ini persimpangan 3 kaki persimpangan. Ini. Kemudian 3 kaki persimpangan yang berbentuk T, bentuk tipe persimpangan X, disebut persimpangan 5. Nah, 1, 2, ada 5 persimpangan, 1, 2, 3, 4, 5. Banyak kesimpangannya. Ini tipe persimpangan. Jadi jawabannya disesuaikan ya, kalau ada yang salah diperbaiki. Tipe persimpangan sudah ada jawabannya di sini. Tipe persimpangan, bentuk persimpangan juga sudah ada jawaban. Gimana untuk persimpangan? Nah, ini persimpangan yang tidak bersinyal. Persimpangan tidak bersinyal maksudnya tidak ada lampu merah. Bersinyal itu ada lampu merahnya. Persimpangan prioritas. Kemudian ada bundaran. Itu kan persimpangan juga. Ada persimpangan yang akan dilakukan oleh isyarat, lampu lalu lintas. Nah, ini hasil disebut apa? Bersinyal itu tidak ada lampu merah. Kalau ada lampu merah, apil. Ada persimpangan tidak sebidang. Persimpangan susun. Ini saya lihat jawabannya ada yang tidak sesuai dengan jawaban di PowerPoint. Yang tidak sesuai jawabannya sesuaikan dengan jawaban yang ada di PowerPoint. Materi. Dan faktor yang pengaruh perencanaan. Nah, ini juga perhatikan ada yang jawab tidak sesuai. Ini dibuat-buat kelihatan. Jadi baca materinya. Apa yang mempengaruhi perencanaan? Nah, ini ada 7. Ada karakter lalu lintas, ya, volumenya, kecepatan kendaraan, kendaraan rencana, topografi dan lingkungan, ekonomi, dan faktor manusia. Nah, jadi lihat kembali tugasnya, kalau ada yang tidak sesuai ya disesuaikannya dengan jawaban yang di materi. Ini lagi kan kalau di soal itu banyak ya, dan jawabannya sudah ada di sini. Nah, faktor perencanaan. Nah, yang pertama ini karakteristik lalu lintas ya. Apa faktor yang perencanaan berkaitan dengan karakteristik lalu lintas kendaraan? Nah,
Ini jawabannya sudah ada. Nah, dia terkait apa saja, dari belokan sampai kendalian persimpangan. Ya. Tuh, nomor 2, faktor mempengaruhi perencanaan berkaitan volume lalu lintas. Nah, ini dari jumlah dan level lajur sampai jenis pengendalian lalu lintas. Nah, itu ya. Salah jawabannya disesuaikan dengan ini, dengan jawaban yang ada di materi. Nah, ini faktor mempengaruhi perencanaan berkaitan dengan kecepatan rencana kendaraan. Berkaitan dengan kecepatan rencana kendaraan, nah, sudah ada ini jawabannya. Apa yang terkait yaitu semua elemen geometrik jalan, jari-jari lingkungan, jari-jari tikungan, berelevasi, elemen vertikal, horizontal, kerandaian, nah, dan lain-lain. Juga jarak pandang. Kemudian terkait dengan kendaraan rencana, ini banyak memang soalnya. Tapi jawabannya sudah ada di sini. Apa yang terkait dengan kendaraan rencana? Dari lebar kendaraan, panjang kendaraan, tinggi kendaraan, dan area tinggi kendaraan. Ya. Masih terkait dengan kendaraan rencana ada area lintasan, turning path. Nah, ini bahkan ada 5 terkait dengan kendaraan rencana. Yang kelima, berat kendaraan. Pengaruh terhadap alignment vertikal atau kelandaiannya. Ya. Input, perencanaan jembatan, struktur atau tebal perkerasan, dan kerusakan yang timbul pada perkerasan. Itu juga topografi dan lingkungan. Nah, ini jawabannya ini soal ya, sesuaikan dengan materi ini. Apa yang terkait? Tambah dan anu. Itu pemilihan trase jalan, tikungan, kelandaian, bentuk penampang melintang jalan. Masih ada lagi, ini soalnya juga dan jawabannya sudah ada di sini. Jadi apa yang terkait dengan ekonomi? Nah, ini jawabannya. Yaitu dengan dibangunnya persimpangan tersebut bisa memberikan keuntungan yang sepadan untuk lalu lintas atau pengguna jalan. Faktor manusia, nah ini jawabannya. Apa saja terkait dengan faktor yang mempengaruhi perencanaan? Faktor manusia ini terkait kecenderungan untuk tindakan menurut kebiasaan. Ini kecenderungan. Yang kedua, yang ketiga akan menjadi bingung ketika dikejutkan tiba-tiba. Yang ke-8, apa yang terkait dengan kendali lalu lintas? Ini faktor mempengaruhi perencanaan. Nah, dari kapasitas persimpangan sampai lajur belok khusus. Ya. Ini kendali lalu lintas. Ada api. Kemudian itu materi kaitan dengan perencanaannya. Yang ada di tugas ini, ada di tugasnya. Ini faktor mempengaruhi perencanaan. Kemudian pembahasan berikutnya ini ketentuan teknis berkaitan jarak dan kebebasan pandang. Ini ada horizontal dan vertikal. Ada jalan persimpangan. Ini vertikal jalannya. Dari sebelah, dari 11. Vertikal horizontal. Jarak pandang dekat ini sudah ada dalam tabel. Kecepatan rencana 60 km per jam misalnya, pengaturan sinyal, nah, antar kota 240, perkotaan 170, pengaturan stop, jalan minor 105, sudah ada datanya. Segitiga pandang, ini ketentuan teknis, jarak pandang, ini segitiga pandang maksudnya, segitiga pandang antara jalan sebelah dengan jalan sebelah, 90 derajat ya, perempatan, pertigaan. Ini jarak pandangnya, ini tenda penghalang. Jadi sudah terlihat kendaraan sebelah. Tidak ada pengendalian HMT atau sinyal pada simpang. Terhalang. Jarak pandang ini. Pengendalian HMT atau sinyal pada simpang. Jatuh deh. Ini tabelnya. Sudah ada jarak pandang mendekat simpang, jarak kecepatan 60 km per jam, kecepatan 20 km per jam, sudah ada standarnya. Jadi ini lebih bagus bisa dipahami kalau sudah kerjakan tugasnya. Jadi materi itu sekitar 10-20% saja kita bisa dapat ilmunya.
kalau mau lebih lagi pengetahuannya, pemahamannya, maka perlu latihan. Sampai 70-80% latihan. Untuk bisa sampai 100%, 90-100% ya harus ajarkan pada orang lain. Jadi belajar, latihan, dan ajarkan pada orang lain. Nanti ilmunya jadi teringat, jadi mudah tersimpan di otak. Sering latihan dan ajarkan pada yang lain. Nah, ini alignment horizontal. Horizontal ya, kaitan dengan belokan ya, horizontal. Sudut persimpangannya ini sudah ada. Dapat mungkin main dari Brackenback, tikungan searah yang hanya dipisahkan oleh tangan yang pendek. Dan pergeseran kecil 1,5 meter dapat diterima. Jika tidak layak, untuk memperbaiki. Ini ada belokan. Alignment horizontal. Jadi silakan baca-bacanya pembahasannya. Sampai kalau tidak sangat terpaksa, jangan sampai menggunakan radius minimum. Sebab jalan tersebut akan sulit mengikuti perkembangan yang akan datang. Jadi dirancang untuk masa depan. Berkaitan alignment vertikal ini, tempat mungkin kelendayannya harus datar. Ya. Kalau bisa datar. Terlalu naik, turun. Nah, yang seterusnya, yang diperhatikan, dalam jarak persimpangan dan fasilitas lainnya, ya, panjang antrian kendaraan, kalau ada stop line, karena ada lalu lintas ya, lampu lalu lintas, apil. Perlu diperhatikan panjang antriannya. Sekarang itu sudah canggih menggunakan aplikasi, bisa dikendalikan berapa menit, bisa berhenti, stop, berapa menit jalan. Jadi tinggal dilihat berapa kendaraannya, tinggal diatur. Oh, di jalan sebelah sini misalnya 1 menit, jalan sebelah sini 3 menit. Karena jalan 1 menit, banyak kali kendaraan. Jalan sebelah, sedikit kendaraan. Tergantung. Sekarang sudah bisa di-setting, diatur lampu merahnya. Ini jarak persimpangan sudah dibuat dalam tabel antar kota dan perkotaan untuk fungsi jalan arteri, kolektor, lokal, lingkungan. Jaraknya sudah ada sekian meter. Kecepatan kali 10, kecepatan kali 5, kali 3, ada dalam tabel. Ini jarak persimpangan tikungan, ya, minimal lebih besar dari jarak panangan. Persimpangan, jarak persimpangan. Oke, persimpangannya ini sudah ada dalam tabel. Kecepatan rencana kendaraan berapa? 20 km misalnya. Pisahan untuk simpang jalan, simpang senjang ya. Ini sudah ada datanya 60. Kiri atau kanan. Tipe persimpangan senjang juga. Ini jelaskan rumusnya D 0,25 T 2 tambah T. Tipe persimpangan, nah ini. Tipenya persimpangan. 311, 312, 322, 323, 333, 333 L. Persimpangannya ini dengan T. Ada juga dalam bentuk tabel. Nah, kode 311 sampai 333 L. Sudah ada jumlah lajurnya, mediannya, bentuk jumlah lajur, median, jenis fase, pendekatan jalan utama. Ini tipe persimpangan 4 lengan. Ada 411, 412 sampai 455 L. Tipe persimpangan ini dari dua dalam tabel ya. 411, 412 sampai 445 L. Ini pendekatan jalan utamanya. Pendekatan jalan utama jenis fasenya sudah ada datanya. Pada data ini bisa disimpulkan dia kode jenis berapa, apakah 433, 411 atau 445 L. Nah ini terakhir bahkan ada pengerjaan rencana. Oh ini masuk ke bahasan drainase ini. Sedikit tentang drainase. Ini dilihat
atau pengerjaan, perlu ada volume lalu lintasnya, persimpangan. Ada volume lalu lintas, dihitung berapa kendaraan yang lewat, direncanakan lewat berapa. Nah, ini berkaitan dengan perencanaan. Volume lalu lintas. Sudut pertemuan, simpang, nah, ini kan dijelaskan. Tentukan sudutnya berapa, tetapkan tipe persimpangannya, nah, tipenya tipe apa, tipe T, tipe X, tipe Y, nah, dan seterusnya. Yang tetapkan kendaraan rencana, nah, ini. Dan berkaitan dengan perencanaan itu, kendaraan rencana, tadi ada topografi ya, selain ini topografi. Jalannya itu bukit, datar, atau gunungan. Pegunungan. Dua kecepatan rencana. Di jalan itu direncanakan kecepatan berapa lewat kendaraan. Ya, dari perencanaan. Nah, diproses, lakukan perencanaan. Dianalisis, begitu ya. Saja faktor pengaruh perencanaan tadi ini. Lakukan perhitungan perencanaan geometri jalan. Inilah jadi perencanaan. Dari rancangan teknis simpang. Di gambar. Gambar. Ini masih berkaitan dengan materi. Bukan drainase. Saya tulis drainase. Bahasan yang sama. Dan geometrik jalan. Terus khususnya persimpangan. Jalan. Ya. Jadi materinya ini merupakan jawabannya di soal. Soal ini sudah ada jawabannya tadi. Mana apa faktor perencanaan terkait kendali lalu lintas yang sudah ada kan? Dengan vertikal horizontal, faktor yang pengaruh perencanaan terkait dengan manusia sudah ada, terkait ekonomi, ya itu tadi sudah. Geografi lingkungan sudah ada yang disesuaikan. Ya, tinggal 10 menit lagi. Terakhir materi pengembangan karakter ya. Agar kita dapatkan ilmu pengetahuan dan akhlak. Untuk akhlak itu sendiri kita coba ambil dari Nabi Isa alaihissalam. Terbentuk tujuan pendidikan nasional, beriman, bertakwa, bersunnah, berakhlak mulia. Sehat berilmu ya, sehat berilmu ya, berakhlak mulia. Cakap, kreatif, mandiri, yang itu berakhlak mulia. Kita coba ambil akhlak Nabi Isa alaihissalam. Ini suatu hari di zaman dahulu kala, tentunya. Ilustrasinya Maryam berada di bawah pohon kurma, ya, dan mengandung. Ketika mengandung Isa alaihissalam, malaikat Jibril memberitahukan Maryam untuk menggoyangkan pohon kurma dan memakan buah jati. Dia sendiri ini yang digoyangkan pohon kurma dan kurmanya jatuh. Nabi Isa alaihissalam ini adalah putra dari Maryam Pinjal. Kita melahirkan, dilahirkan oleh Maryam, ya, seorang wanita yang baik, ahli ibadah. Biasa Maryam. Orang ahli ibadah. Yang kalau datang orang tua asuhnya, selalu ada makanan, Ditanya dari mana makanannya, dari Allah. Allah memberikan makanan karena dia rajin beribadah, orangnya baik, tidak pernah buat maksiat, dan doanya dia dikabulkan. Allah Ta'ala memberikan pelajaran besar atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini yang perlu kita ambil pelajaran bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada saat itu orang-orang mencaci dan mencela Maryam binti Imran karena dia membawa anak. Dan dianggap dia telah berzina terkait dengan cemoohnya. Lalu ketika mereka berdiskusi, ini ada penjelasannya. Katakan Maryam, siapa ayah dari bayi ini? Engkau telah berbuat dosa, kata orang-orang yang mencela. Dianggap dia telah berbuat dosa. Ya, melahirkan anak. Maryam kemudian menunjukkan jarinya. Dan Maryam ini berpuasa dia berbicara. Tunjuk kepada bayinya Isa alaihissalam. Dan Isa alaihissalam, bayi Isa alaihissalam bisa berbicara.
Jadi dengan izin Allah, bayi bisa berbicara. Sesungguhnya aku hanya hamba Allah. Sesungguhnya aku hamba Allah Ta'ala. Dia memberiku kitab Injil dan menjadikanku seorang nabi. Nah, ini. Bayinya berbicara. Jadi mereka kaget. Bayi bisa berbicara. Sehingga mereka bisa yakin Maryam itu tidak berzina. Tidak berbuat dosa. Nah, sejak kecil Nabi Isa alaihissalam rajin belajar. Dia sangat santun dan berbakti pada ibundanya Maryam. Bisa kita ambil ya hikmahnya dari kecil rajin belajar, santun dan berbakti pada ibunya. Saat usia 30 tahun Nabi SAW diberi kitab Injil. Diturun kitab Injil itu pada usia 30 tahun. Allah turunkan padanya, diberikan kitab. Kitab Injil itu mengabarkan akan datangnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Khataman Nabiyyin sebagai penutup para nabi. Dari kitab Injil itu. Injil Barnabas yang aslinya. Dan Injil Barnabas. Kalau Injilnya sudah dipalsukan. Kemudian Nabi SAW diberi mukjizat. Bisa berbicara ketika masih bayi. Bisa menghidupkan orang mati dan bisa menyembuhkan penyakit. Luar biasa. Mukjizatnya Nabi Isa. Masih kecil saja bayi sudah bisa berbicara. Dan kelebihannya juga ya, orang yang sudah mati bisa dia hidupkan. Orang yang sakit ya, bisa disembuhkan. Dan Nabi SAW diangkat Allah Ta'ala ke langit ketika berusia 33 tahun. Jadi 3 tahun ya dia berdakwah. Setelah turun Injil, 3 tahun dia sampaikan Injil. Kemudian ditolak. Makan mau dibunuh ya dalam kisahnya itu. Kemudian diangkat Allah. Diangkat ke langit. Ke langit kedua. Saat Nabi SAW Isra Mi'raj, dia bertemu Nabi Isa di langit kedua. Ya, pada kalian sebelumnya. Dan ada tertulis di langit kedua. Jadi angkat Allah ke langit ya. Jadi belum meninggal ini Nabi Isa masih hidup. Nanti akan turun dan penjelasannya itu di zaman Imam Mahdi ya. Zaman kehilafahan nanti Imam Mahdi. Kehilafahan akan kembali lagi. Sejak umat Islam akan memimpin lagi dunia dalam penjelasannya. Seperti dulu umat Islam memimpin dunia, 3/4 dunia dipimpin umat Islam. Ke depan nanti akan kembali umat Islam memimpin. Nah disitulah Nabi Isa akan turun. Pada akhir zaman nanti Nabi Isa AS akan turun. Ya turun di Menara Putih Damaskus dan akan mengalahkan Dajjal. Karena itu Dajjal. Mahdi mengalahkan Dajjal. Nabi Isa AS akan tinggal di bumi nanti selama 40 tahun. Kelak Nabi Isa AS dan orang-orang beriman dikejar Ya'juj Ma'juj. Bukan hanya Dajjal, Dajjal selesai masalahnya, sudah ada masalah lagi Ya'juj Ma'juj. Sur. Ya baru berbentur lagi dengan Ya'juj Ma'juj. Allah Ta'ala menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai peringatan akan datangnya hari kiamat. Jadi nanti sudah Nabi Isa turun berarti sudah dekat kiamat. Peringatan bahwa hari kiamat itu akan datang. Hari yang luar biasa dahsyat. Semuanya hancur. Dan Allah, Tuhan yang satu yang tidak mempunyai anak. Allahu Ahad, Allahus Samad. Ya, Tuhan yang Maha Esa, Allahus Samad, Allah tidak bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, ya tidak beranak dan tidak beranakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Inilah kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan hikmah yang bisa diambil? Ya, mahasiswa Islam yakini Allah Ta'ala hanya satu. Kemudian mahasiswa Islam memahami bahwa Isa alaihissalam adalah hamba dan utusan Allah. Jadi diyakini bukan anak Tuhan, bukan, tapi dia Nabi Isa alaihissalam ini adalah hamba, manusia biasa yang memiliki kelebihan. Dia merupakan utusan Allah, ya, Nabi Allah, Nabi dan Rasul. Rasul itu utusan. Kemudian masih Islam percaya Nabi Isa alaihissalam nanti akan turun. Jadi belum mati sekarang, dia akan turun nanti di akhir zaman sebagai tanda akan tibanya hari kiamat. Dia 40 tahun ya hidup, dia masih hidup 40 tahun lagi di dunia.
Jadi silakan yang mahasiswa muslim membaca Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Maha Esa, Allahus Samad, Allah tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan, lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ini demikian materi kita pada kesempatan kali ini. Ada yang belum di absen ini? Ada yang belum di absen? Apa ya? Apa namanya? Ya? Amrizal Galendo berapa ini? MPM Amrizal Galendo. Mana? Kalau cari namanya susah ini. Oh ini. Apalagi yang belum nih? 8 sudah. Intan Juwita sudah belum? NPM 63 Pak. 63. 34, Pak. 34. 34. Apa? Sianto. Sudah 34 Iya. sudah. Mana Kak? Engkau Ustad. Ini Pak baik. Sudah semua? Belum, Pak. Burhanuddin, Pak. Burhanuddin NP 39, Pak. Teusa Burhanuddin Teusa, Pak. Berapa? PM-nya Bu Hamidin? Oh, 39. 39, Pak. Atas nama Burhanuddin, Pak.